Shalom saudara semua, tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan besok kita sudah berada di tahun yang baru. Waktu begitu cepat berlalu, seperti anak panah yang terlepas daripada busurnya. Tahun 2020 adalah tahun yang cantik bilangannya, tetapi banyak peristiwa yang terjadi yang tidak secantik nama bilangan tahunnya. Pandemi corona telah merusak atau merampas banyak kebahagiaan atau damai bagi banyak orang dan banyak orang yang kehilangan, baik dari segi materi, pekerjaan, kesehatan, keluarga, bahkan jiwa sekalipun. New normal adalah istilah yang harus kita hidupi, tetapi keadaan sudah tidak kembali seperti yang dulu lagi. Ada kabar gembira bahwa awal tahun katanya sudah ada vaksin yang bisa kita dapatkan, tetapi ada kabar baru lagi bahwa ada COVID varian baru yang katanya lebih ganas lagi. Jadi, saudara, kepada siapa kita harus menggantungkan hidup atau harapan kita di tahun yang depan ini? Mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, yang berbunyi seperti berikut. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini banyak membawa perenungan bagi saya bahwa Yesus disebutkan orang sebagai penasihat yang ajaib. Kenapa Yesus disebut penasihat ajaib? Banyak orang mencari penasihat dalam hidup ini, baik dari sisi untuk bisnis, penasihat untuk keuangan, penasihat untuk konsultan untuk pajak, dan banyak penasihat-penasihat atau konsultan yang lain yang dicari oleh orang gunanya untuk memprediksi atau merancang sesuatu yang lebih baik di masa yang depan. Tetapi di dalam ayat firman Tuhan ini, Yesus sendiri disebutkan orang sebagai penasihat yang ajaib. Artinya, jika kita sungguh menyandarkan hidup kita pada Tuhan Yesus, maka Yesus sendirilah yang akan menjadi penasihat bagi hidup kita untuk menjalani kehidupan ini. Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan, Yesus pokok anggur dan kita carangnya. Di luar Yesus, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, saya mengutip renungan Kopi Cantik Bu Yeni yang mengatakan ada kalimat dari Joel Osteen yang mengatakan, begitu Anda percaya, Anda tak perlu memikirkan semuanya. Tuhan yang bekerja di belakang layar. Jadi, saudara, jika kita melekat pada pokok anggur, kita akan mendapat nasihat daripada Tuhan mengenai apa yang harus kita jalani atau kita jalankan dalam menghadapi kehidupan ini. Kita tidak bisa bersandar kepada manusia, saudara, karena dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan sendiri yang memberikan rancangan damai sejahtera bagi kita dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya, Tuhan mempunyai suatu rencana yang indah dalam diri kita. Dan rancangan itu pasti akan ditunjukkan kepada kita. Dan juga cara untuk menggenapi rancangan itu. Kita bersyukur Ebenezer bahwa sampai dengan saat ini
Tuhan sudah melindungi kita. Seperti Samuel yang merayakan kemenangan bangsa Israel atas Filistin yang membuat batu peringatan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah melindungi kita. Jika dalam hidup kita sekarang ini banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai, kita merasa kecewa, tetapi sepanjang kita bisa mengkalibrate atau merecenter hidup kita, kita akan bisa kembali kepada tujuan penciptaan kita oleh Tuhan. Di dalam kita, jika kita akan mencapai suatu tujuan, kita memakai wase, kadang-kadang kita tersesat arahnya. Tetapi ada contoh, kita akan bisa melakukan recenter sehingga kita akan kembali kepada tujuan kita semula. Demikian juga kita bisa untuk recenter hidup kita sehingga kita bisa mengerti kembali, menjadi selaras kepada tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Demikian renungan singkat saya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa datang kepada Tuhan sehingga kita bisa mendapat nasihat daripada penasihat ajaib itu, dan kita bisa recenter lagi hidup kita sehingga kita kembali kepada jalannya. Dan itulah yang terbaik bagi kita, yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Demikian renungan singkat saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom keluarga TLW dimanapun berada. Kita mengucap syukur kalau kita bisa sampai di penghujung tahun 2020. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih buat Pak Sugi yang sudah menyampaikan pesan akhir tahun untuk kita semua. Saya percaya ini bisa menjadi berkat buat saudara. Dan kita tahu meskipun tahun ini ada banyak hal yang tidak terduga yang kita alami, tapi puji Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap bisa kita alami. Dan saya percaya banyak dari kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Amin. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020. Dan kita mau sambut tahun 2021 dengan sorak-sorai kemenangan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Christ in you, the hope of glory. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami semua bisa menjalani tahun 2020 dan sampai saat ini kami masih ada dalam keadaan yang sehat dan berkelimpahan. Semua karena kasih setia-Mu. Bapa, aku meminta kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mulia, supaya Engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hati kami menjadi terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan oleh Engkau bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau mau memberitahukan betapa kayanya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus ada di dalam kami. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kami akan meninggalkan tahun 2020 dan mau menyambut tahun 2021 dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Engkau berfirman bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Meskipun selama tahun 2020 banyak hal yang kami alami, tapi kami tahu dalam semuanya itu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya tahun 2021 kami lebih daripada pemenang. Dan akan ada banyak hal-hal yang luar biasa, hal-hal supranatural yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga TLW ya Bapa.
Kami percaya Engkau selalu menyertai mereka. Mereka baik-baik dan sehat-sehat, makmur dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa kami, baik-baik saja. Terima kasih Bapa buat tahun 2020. Kami akan tutup tahun 2020 ini dengan ucapan terima kasih tak terhingga bagi Engkau Allah kami yang hidup. Dan kami menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Kami terima semua berkat baru yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kesembuhan, kelimpahan, ada peningkatan, ada pelipat gandaan, ada promosi dari Engkau, ada jalan-jalan terbuka, dan apa yang dicuri iblis dikembalikan 7 kali lipat. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau sudah mendengar semua doa-doa kami dan Engkau sudah menjawabnya. Terima kasih Bapa untuk iman Kristus. Kami boleh hidup oleh karena iman ini. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan terima kasih Bapa, terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk semua pelayanan saudara, untuk keterlibatan selama tahun 2020, dan saya beserta dengan istri saya, anak-anak, kami mengucapkan selamat tahun baru, selamat tahun 2021. Terima semua kebaikan Tuhan, terima semua berkat Tuhan yang baru di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Christ in you, the hope of glory. Amen.